bahasa memandang seseorang itu dari asal suku bangsanya. Baiklah, saya akan bacakan sebuah ayat di dalam surat Al-Hujurat yang terdapat dalam ayat 13. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas. Di dalam Al-Qur'an ada dua cara Allah memanggil kita. Yang pertama, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa bedanya? Ya ayyuhan nas ini adalah ciri daripada ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Allah memanggil kita dengan sebutan wahai manusia. Kalau ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini adalah ciri ayat atau surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, disebut dengan surat Madaniyah. Maka Allah memanggil kita wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami telah menciptakan kalian min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan seorang perempuan. Jadi kita ini, kata Allah, oma awak cie, ayah awak cie, asal kita. Siapa? Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, ibu kita. Semua kita ini sama. Kemudian Allah sebutkan waja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian berkelompok-kelompok. Kami jadi kalian bersuku-suku bangsa. Siapa yang menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memilih kita terlahir dari rahim seorang ibu yang berkebangsaan Melayu? Tidak ada kita memilih, Allah yang memilihkan. Siapa di antara kita yang memilih dia lahir dari suku bangsa Minang? Tidak ada yang kita memilih, Allah yang memilihkan. Siapa di antara kita yang memilih untuk terlahir dari rahim seorang ibu yang bersuku bangsa Cina? Tidak ada kita memilih. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan engkau terlahir dari rahim seorang ibu yang berkebangsaan Minang, Batak, Jawa, Cina, Jerman, Eropa, dan lain-lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yang bersuku-suku bangsa itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pembedanya? Apa yang membedakan antara suku-suku itu? Mana yang baik, mana yang kurang baik? Apa yang membedakannya? Atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi siapa yang terbaik di antara kita? Itu orang yang bertakwa. Maka saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pengunjung, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mendengar banyak sekali, baik di media sosial, baik dari cerita kodai-kakodai, baik dari cerita orang banyak yang dongar di awak sambil lalu, atau orang langsung menyebutkan ke awak, Pak Haji Halim itu orang Cina. Betul dia orang Cina. Ada apa dengan Cina? Kalau apabila seseorang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak ada lagi perbedaan mau Cina, mau Yahudi dia sekalipun. Semua kita sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakannya adalah orang yang bertakwa di antara kita. Nah, maka dari itu saya ingin menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan. Kita kenal dengan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Siapa itu Bilal? Bilal ini seorang budak hitam berasal dari Ethiopia. Dia orang hitam, kulit hitam.
status sosialnya rendah, dia seorang budak. Tetapi ketika dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diangkat oleh Rasulullah menjadi muazzinnya di kota Madinah. Kita tahu seorang pejuang hebat yang bernama Salman Al-Farisi. Siapa itu Salman Al-Farisi? Orang Persia, dia bukan orang Arab, tetapi diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima perang. Nabi tidak pernah memandang perbedaan kulit. Nabi tidak pernah memandang dari mana dia berasal. Orang yang membeda-bedakan, orang yang menilai seseorang baik dan buruknya dari asal keturunannya, ini adalah sifatnya iblis. Kenapa demikian? Pada suatu hari para malaikat diminta untuk sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan iblis dan para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka fasajadu, para malaikat sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Kenapa dia tidak mau sujud? Aba wastakbar, dia menolak dan dia merasa sombong, dia merasa angkuh. Apa yang disombongkannya? Khalaqatani minan nar wa khalaqatahu min tin. Wahai iblis, kenapa engkau enggak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah? Ini Adam engkau ciptakan dari tanah, ya Allah, sementara saya engkau ciptakan dari api. Jadi orang yang mengatakan, yang membeda-bedakan dari asal sukunya, rasnya, bangsanya, ini adalah sifat iblis dan tidak boleh ini kita pelihara. Kenapa demikian? Iblis yang mengatakan itu. Saya engkau ciptakan dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Dia lebih hina daripada saya, tidak mungkin saya sujud. Jadi wahai anda yang mengatakan Cina, urus saja istrimu. Istrimu berkelahi di Pekanbaru sana, urus saja itu. Tidak perlu engkau katakan Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bagi kita semua, perlu sekali lagi saya sampaikan, tidak ada perbedaan di antara kita kecuali yang membedakannya hanyalah ketakwaan. Tidak ada yang membedakan kita. Jadi kalau ada orang mengatakan kan mamilia Cino po iyo, kenapa? Dia lebih takwa. Kenapa? Dia lebih alim. Kenapa? Dia lebih banyak bersedekah. Dia lebih banyak berbuat baik kepada sesama kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Acara masih banyak. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.